Tekanan terhadap Israel meningkat setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dikenal sebagai United Nations General Assembly, mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza. Sejumlah sekutu Israel juga menyerukan gencatan senjata menyusul peringatan Presiden AS Joe Biden kepada Israel bahwa mereka beresiko kehilangan dukungan internasional. Itu karena terjadi dari rentetan pengeboman tanpa pandang bulu di wilayah Palestina. Nah, bayangkan kalau Israel ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya, pasti akan kalang kabut. Lantas, negara-negara apa saja yang memberi peringatan terhadap Israel? Inggris. Jika sebanyak 10 negara termasuk AS dan Israel menolak resolusi gencatan senjata, maka Inggris tergabung dalam 23 negara yang memilih abstain. Sikap Inggris pun mendapat sorotan hingga membuat Sang Perdana Menteri Rishi Sunak harus menerangkan di depan semua anggota parlemen Inggris. Sempat terjadi keributan dalam ruang parlemen ketika banyak anggota yang berebut saling mendahului. Untuk meminta klarifikasi Rishi Sunak, seorang anggota parlemen yakni pimpinan Partai Nasional Skotlandia mempertanyakan bagaimana sikap yang diambil Inggris di PBB bisa dianggap benar. Selanjutnya, pada sidang PBB tadi malam, sekutu kita Prancis, Irlandia, Kanada, Spanyol, dan Australia. Mereka bergabung dengan 148 negara lain, dan dengan serta penuh kasih sayang menyerukan gencatan senjata. Sementara Inggris secara memalukan malah abstain. Bagaimana Perdana Menteri menjelaskan 153 negara itu salah, sementara Westminster benar desaknya dalam rapat tersebut. Seolah mendapat tekanan, Rishi Sunak pun hanya bisa menjawab bahwa sebenarnya pemerintah Inggris juga prihatin dengan apa yang terjadi di Gaza. Selain itu, ia juga telah menegur Netanyahu secara pribadi atas banyaknya nyawa yang hilang. Lebih lanjut, Perdana Menteri keturunan India ini menyampaikan bahwa yang bisa dilakukan Inggris saat ini hanyalah memberi lebih banyak bantuan ke Gaza. Amerika Serikat. Amerika boleh saja mempertahankan dukungan terhadap Israel. Namun, dalam situasi terjepit seperti saat ini, AS sudah seharusnya mengamankan diri dari tekanan internasional. Setelah waktu berlalu begitu banyak, Presiden Joe Biden akhirnya muncul dalam kritik publik paling tajamnya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui sebuah momen kampanye pada 12 Desember 2023 lalu, Sang Presiden memberi isyarat akan keprihatinan kepada jumlah korban sipil akibat kampanye militer Israel di Gaza. Israel kehilangan dukungan internasional atas pengeboman pandang bulu, tutur Biden. Berdasarkan pernyataan dari Gedung Putih yang sebelumnya dikutip VOA, Biden menyebut Netanyahu perlu mengubah koalisinya dan memberdayakan otoritas Palestina untuk menjadi mitra dalam proses perdamaian. Kemudian secara khusus, ia juga menyoroti Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan ekstrem Itamar Ben-Gvir yang menentang solusi dua negara. Komentar keras Biden muncul ketika 153 negara memberikan suara mayoritas untuk mendukung resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata. 10 negara menentang resolusi tersebut. Sementara 23 negara abstain. Pemungutan suara ini pada dasarnya ada untuk menyusul resolusi serupa Dewan Keamanan PBB yang gagal karena veto AS beberapa waktu yang lalu. Posisi AS inilah yang menurut para kritikus cukup merugikan. Australia juga memberikan suara mendukung gencatan senjata di Majelis Umum PBB setelah abstain dalam pemungutan suara pada Oktober lalu. Langkah ini pun membuat Australia agak berselisih dengan AS yang masih setia menentang gencatan senjata. Padahal AS adalah salah satu sekutu dekat Australia. Selain Five Aceh, dua negara ini menjadi bagian dari Fakta Keamanan AUKUS bersama Inggris dan telah terlibat dalam kebijakan luar negeri bersama selama beberapa dekade. Faktanya, Australia menjadi satu di antara 153 negara yang memberi dukungan, membuat Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan sebuah gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan bahwa negaranya mendukung resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata, sebuah perpecahan yang jarang terjadi dengan sekutu dekat Amerika Serikat.
Melalui konferensi pers di Adelaide setelah resolusi PBB disahkan 13 Desember lalu, Penny Wong juga Australia konsisten terhadap hak Israel membela diri, namun harus tetap menghormati hukum kemanusiaan internasional. Sehingga sipil dan infrastruktur sipil termasuk rumah sakit harus dilindungi. Kanada. Sementara Biden sibuk menyampaikan kritik sambil mempertahankan dukungan dan Perdana Menteri Inggris berusaha mati-matian menjawab desakan parlemen. Sesuatu yang mengejutkan juga datang dari sekutu Israel lainnya, yakni Kanada. Sama halnya Australia dan Selandia Baru, hal ini cukup menarik mengingat ketiga negara bersama dengan AS dan Inggris membentuk aliansi intelijen yang dikenal sebagai 5AC. Namun kemudian ketiganya justru mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi, di mana dukungan gencatan senjata diwakilkan oleh masing-masing Perdana Menteri. Kami ingin jeda kemanusiaan ini dilanjutkan dan mendukung upaya mendesak internasional menuju gencatan senjata yang berkelanjutan. Demikian bunyi pernyataan bersama tersebut. Mereka sekaligus menyerukan mengakhiri permusuhan dan menyatakan kekhawatiran atas semakin berkurangnya ruang aman bagi warga sipil di Gaza. Sebelumnya, Kanada berada di kubu Israel bersama Amerika dan sejumlah negara lainnya. Mereka menolak gencatan senjata dengan membeberkan dalih Israel untuk membela diri. Perdana Menteri Justin Trudeau mengekspresikan dukungannya terhadap hak Israel untuk melakukan hal negaranya terhadap hak Israel untuk melakukan pertahanan sesuai dengan hukum internasional. Trudeau juga mengutuk tindakan kelompok Hamas di Palestina yang telah menyandera warga dalam serangan yang terjadi. Selandia Baru. Pemungutan suara resolusi Majelis Umum PBB mengenai gencatan senjata di Gaza berhasil menarik perhatian dunia. Tak terkecuali mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Card. Helen yang juga merupakan anggota The Elders itu menyerukan penerapan gencatan senjata disegerakan. Ia berharap agar semua negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mengamankan agenda tersebut. Melalui rilis situs theelders.org yang dikutip liputan pada 14 Desember 2023 yang menegaskan kemarahan dunia atas apa yang menimpa warga sipil Gaza. Gencatan senjata dan negosiasi penyelesaian politik adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kekerasan. Tidak ada solusi militer terhadap konflik ini jelasnya. Sikap ini pun pada dasarnya sejalan dengan keputusan pemerintah Selandia Baru yang menegaskan posisinya sebagaimana yang dilakukan Australia dan Kanada. Perang Israel-Hamas telah memasuki bulan ketiga, hingga kemarin perayaan Natal, perang masih berkelanjutan. Alih-alih mempertimbangkan, para pemimpin Israel mengatakan akan terus melanjutkan perang di jalur Gaza melawan Hamas. Tak peduli meski tekanan internasional makin meningkat termasuk dari sekutu utamanya Amerika Serikat. Sekelas PBB, sekalipun gagal meredam serangan tanpa henti yang dilancarkan militer Israel. Meski demikian, resolusi terbaru membuktikan bahwa mayoritas anggota mendukung gencatan senjata. Bahkan pihak yang sebelumnya menolak juga ikut setuju pada akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.